Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wassalim ajma'in. Sebelumnya, perkenalkan nama Ulun Ahmad Rizky. Ulun merupakan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasyari Banjarmasin, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, Ulun akan menjelaskan terkait perbankan syariah. Kita langsung saja masuk pada materi. Yang pertama, di sini Ulun akan menjelaskan pengertian bank syariah. Seperti yang kita ketahui, bank syariah itu terdiri dari dua kosakata, yaitu bank dan syariah. Bank sendiri merupakan suatu lembaga keuangan. Adapun syariah ialah aturan yang dipergunakan oleh pihak bank maupun pihak nasabah dalam aktivitas bank itu sendiri, yang mana meliputi penyimpanan dana, penghimpunan dana, ataupun pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan hukum Islam. Jika dua kosakata tadi digabungkan, maka dapat dipahami bahwasanya bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak bank dengan pihak nasabah dalam menjalankan aktivitas keuangan, seperti halnya penghimpunan dana maupun aktivitas yang lainnya, akan tetapi tetap berlandasan dan sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah sendiri dikenal dengan Islamic banking, yang dimana sistem operasionalnya itu tidak menggunakan bunga. Dan di Indonesia sendiri hal ini dikenal dengan dual sistem bank, karena adanya dua penerapan sistem sekaligus, yaitu sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat pengertian bank syariah, yaitu bank syariah merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga menyebutkan pengertian perbankan syariah itu sendiri, yang dimana perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengelompokan perbankan syariah, yang dimana pengelompokan ini terbagi menjadi kepada 3 bagian, yaitu bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan unit usaha syariah. Ketiga bagian ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Pasal 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimana bank umum syariah itu merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini berbeda dengan bank pembiayaan rakyat syariah, yang dimana bank pembiayaan rakyat syariah itu juga merupakan bank syariah, akan tetapi dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan terkait unit usaha syariah, itu biasanya disebut dengan UUS, yang dimana unit usaha syariah ini merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian terdapat juga dasar hukum perbankan syariah, yang dimana dasar atau landasan hukum perbankan syariah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu diantaranya ada hukum Islam dan ada hukum positif. Hukum Islam sendiri bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW,
ijma, dan qiyas. Adapun hukum positif itu bersumber daripada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2 dan Pasal 33. Kemudian juga terdapat undang-undang yang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian juga terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Juga ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terus ada juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang komplikasi hukum ekonomi syariah. Dan yang terakhir ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338. Yang ulun jelaskan sebelumnya bahwasanya perbankan syariah ini tidak menggunakan sistem bunga. Nah, ternyata juga terdapat 3 ciri mendasar terkait sistem perbankan syariah, di mana diantaranya itu mengandung nilai-nilai keadilan. Yang kedua, yaitu setiap aktivitas usahanya selalu menghindari kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Islam. Dan yang ketiga, setiap kegiatan usahanya itu selalu memperhatikan kemanfaatan bagi pihak nasabah maupun nasabah. Sehingga dari ketiga ciri tersebut dapat dipahami bahwasanya sistem perbankan syariah ini mengandung atau mencerminkan adanya prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya. Akan menjelaskan perbedaan secara singkat antara bank syariah dan bank konvensional, yang dimana bank syariah sendiri ialah bank yang beroperasi berdasarkan syariat sesuai dengan prinsip Islam, yang dimana kita ketahui bahwasanya Islam itu melarang sistem bunga maupun riba. Adapun juga hubungan antara nasabah dengan pihak bank syariah itu bersifat kemitraan di semua aktivitas bisnisnya. Adapun bank konvensional itu menggunakan sistem bunga. Hal ini berbeda dengan bank syariah, yang dimana bank syariah itu tidak mempergunakan sistem bunga. Adapun juga di bank konvensional ini hubungan dengan nasabahnya itu berbeda dengan bank syariah. Bank syariah sendiri yaitu bersifat kemitraan, sedangkan di bank konvensional ini hanya bersifat sebatas debitur dan kreditur. Ulun akan menjelaskan fungsi perbankan syariah. Fungsi perbankan syariah sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Pasal 4 Tahun 2008. Yang dimana perbankan syariah dan unit usaha syariah itu wajib menjalankan fungsi yaitu berupa menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian juga bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yang dimana mereka dapat menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, ataupun dana sosial lainnya, dan dapat menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Adapun juga bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Dari ketentuan tadi, maka dapat dipahami bahwasanya bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa layanan maupun secara sosial. Kemudian terkait tujuan perbankan syariah sendiri itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Pasal 3 Tahun 2008, yang dimana perbankan syariah itu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bank syariah atau disebut dengan bank Islam itu merupakan bank atau lembaga keuangan yang operasinya itu tidak menggunakan atau tidak mengandalkan pada yang namanya bunga, yang dimana lembaga keuangan ini juga operasionalnya itu berlandaskan pada Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya itu disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Adapun prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam yang mana dalam kegiatan misal perbankan ini harus berdasarkan fatwa, dan fatwa tersebut harus dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah maupun di bidang keuangan syariah. Kemudian juga prinsip syariah adalah aturan untuk memastikan kepastian hukum bagi pihak bank maupun pihak nasabah dalam rangka penyimpanan dana ataupun pembiayaan kegiatan usaha lainnya, dan harus sesuai dengan syariah, seperti halnya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu secara murabahah, ataupun pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan yaitu ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yaitu prinsip ijarah wa iktina. Mungkin itu saja yang dapat Ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.